Yuk, ya. Yuk kita mulai aja yuk. Ya jadi seperti yang kalian sudah diinformasikan, kita kumpul ya saat ini itu untuk memberikan review, memberikan feedback. Kira-kira apa yang harus dibenahi untuk berikutnya, apa yang kurang, apa yang bisa dipercantik. Ini lebih ke membantu kalian dalam membuat karya sih, karena karya satu dengan karya yang lain itu basicnya sama. Ya, basicnya sama. Mungkin di sini boleh langsung aja kira-kira yang mau sharing pengalaman selama sculpting versi 1, versi 2 atau versi berikutnya, boleh langsung diposting aja ya. Kira-kira apa aja, mungkin dari Kevin mungkin ya. Kevin bisa diposting mungkin Kevin karyanya. Yes. Posting versi satunya gimana, versi 2-nya gimana, pengalaman pakai ZBrush gimana. Mungkin teman-teman yang lain uh, bisa mencermati atau berkomentar juga boleh, kira-kira apa, lalu atau bertanya, silakan. Ini kita open discussion aja, kita santai aja. Kalau memang ada yang mau tanyakan, langsung aja tanyain ya. Boleh diposting, boleh share screen pun juga boleh, bebas. Yang nyamannya kira-kira gimana ya? Mau buka filenya boleh. Yuk Kevin, silakan. Mungkin sambil kita nunggu Kevin ya, saya coba selipin sedikit selipin sedikit deh. Oke, jadi ya teman-teman ya, sculpting itu gimana sih? Kok bisa sih saya andai kata siapapun itu artis yang sculpting itu kok hasilnya bisa bagus banget, kok bisa realistis banget ya. Jadi sebenarnya sculpting yang di digital itu merupakan tools-tools dari ya, cara memahat gitu, dimensi bentuk, anatomi, lalu kalau misalkan kita buatnya karakter ya biasanya nggak jauh dari anatomi gitu. Kalau misalkan kita belum paham, itu tidak apa-apa sama sekali, asal dengan catatan apa? Asal dengan catatan kita itu biasanya kalau belum pernah pegang 3D ya, itu kita kayak sering putar-putar si brushnya. Kita putar-putar si brushnya, kita cocokin dimensi lain dengan dimensi satu dengan yang lain, dan biasanya referensinya itu nggak cuma satu, bahkan ada banyak. Tapi hati-hati dengan referensi terlalu banyak. Referensi terlalu banyak itu juga bisa buat kita bingung ya. Referensi terlalu banyak itu bisa buat kita makin bingung karena sumber yang kita dapat itu makin banyak.
Sumber yang kita dapat makin banyak itu, andai kata nih ada gambar A ini ya. Let's say kita ambil gambar ini ya. Kita ambil referensinya bahkan ada yang 2D, ada yang 3D, bahkan bukan yang setipe. Nah, itu lebih lebih tricky lagi. Sebentar. Oke, ini. Andai kata saya ambilnya ini, ya. Lalu saya satunya lagi ambilnya ini. Oke, bisa gedein deh. Nah, kalau kalian lihat ya teman-teman ya, kita aja udah ambil source-nya udah beda, gitu. Lalu kita mau mulai sculpting nih, Kalau dari 2D informasinya seperti ini, informasi bentuknya seperti ini, ya. Tapi kalau di 3D kok kayak gini ya? Nah, itu kita suka bingung nantinya. Ini mau eksekusinya mau gimana? Bahkan waktu saya buat pun referensi 3D dari Pokemonnya asli pun itu bisa beda, ya. Kayak contohnya di bagian dada nih, kalau dia bulat, kalau di 2D-nya dia agak kotak. Sama, di versi-versi lain dia itu ada yang kotak. Nah, tuh ada yang kotak. Bahkan ada yang dari versi Pokemonnya langsung, andai kata mana ya? Kalau di gambar animenya misalkan, ini dia kotak, gitu. Dia kotak. Jadi kalian harus tentuin mana yang paling works. Pertama itu. Jadi nggak bisa semua jadinya nggak match. Andai kata kita mau masukin, let's say, oke, stylenya, apakah stylenya itu mau yang let's say detail, jadi otot seratnya itu kelihatan, atau yang misalkan levelnya seperti yang lebih bulat-bulat, lebih kelihatan kartuni. Nah, itu kalian harus cari referensi juga yang sesuai. Bisa kita masukin YouTube yang apa namanya kartuni gabung dengan yang realistik. Ada kata ini nih. Ada orang tadi bikin realistis banget. Saya aja sampai serem lihatnya. Nah ya. Nah, ada Mewtwo-nya itu realistis banget dan cukup horor sih sebenarnya. Coba deh Mewtwo realistis. Nah, ini disebut ini Mewtwo, itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Ya dengan stylenya dia, misalkan dia masukin dengan style yang realistis, apa kerutan atau anatomi badannya pakai anatomi manusia beneran gitu. Harusnya kalau lebih bagus pakai anatomi kucing, oke sih ini. Dia campur ini, jadi human ini campur. Nah misalkan ini juga ini dia ada realistisnya. Nah kalau misalkan kita campur-campur itu konsepnya jadi kurang ke develop. Walhasil waktu kita lihat karyanya kita ya, itu kok jadi kayak gini ya gitu. Kok aneh, kecuali kalau memang kita lagi eksperimen gitu coba. Kalau udah boleh di-share langsung ya Kevin ya. Di screenshot aja yang remake atau yang nggak remake. Mantap. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita referensinya pakai yang apa namanya versi anime, ya udah kita lock. Kita harus
konsisten. Oke, kita pakai yang dari anime. Oke, kita pakai anime. Plug, udah. Referensi konsep harus lock. Jangan berubah-berubah. Kalau misalkan kita berubah, andai kata kalau kecuali eksperimen sekali lagi. Kalau ini dalam kasus eksperimen, tahap eksperimen, itu sangat tidak apa-apa. Itu sangat wajar, apalagi kalau kita lagi mencoba. Tapi ini step berikutnya yang kalian bisa coba lagi ya. Step berikutnya kalian bisa coba lagi coba yang oke, kalau kartun gitu. Kalau sudah oke, baru buat realistis. Nah kalau udah baru kita cari tengah-tengah. Cari tengah-tengah itu yang paling susah, saya kasih tahu. Kalau misalkan kita disuruh cari bilang ke kiri, kita tahu kiri yang mana. Oke, kita ke kiri sampai mentok. Nah itu kiri. Kalau misalkan kita dikasih tahu ke kanan, ya kita tahu ke kanan yang mana. Tapi kalau kita disuruh kasih tahu yang tengah, tengah yang mana ya, antara kiri kanan, dan itu bisa luas gitu. Itu range-nya luas banget. Nah, nyari bagian tengah yang oke, itu yang bagus, itu yang kalian butuh waktu gitu ya. Jadi kenapa sebagai ini kan kelas 3D modeling ya. Kenapa 3D modeler itu harus sesuai konsep ya? Karena orang konsep itu udah mikirin. Itu tugasnya orang konsep. Percayakan konsep itu sama orang konsep ya. Konsep kita terima, kita buat sesuai konsep, itu 3D modeler sejati gitu. Tapi saya mau coba-coba nih Kak. Kalau gitu coba-cobanya harusnya di 2D dulu. Coba ya di 2D dulu baru di 3D gitu. Nanti kalau sesuai berkembangnya skill, orang konsepnya pun bisa buat konsepnya itu langsung di 3D guys. Jadi kalian tinggal topologi. Itu kalau di studio luar udah begitu. Jadi konsep itu mereka dituntut untuk langsung sculpting. Nggak cuman gambar. Nggak cuma dalam bentuk ilustrasi. Jadi langsung bentuk 3D seperti apa, ketebalan setiap segmennya seperti apa, itu mereka langsung nentuin. Tugasnya dari modeler itu dipermudah gitu. Oke, mungkin ada yang lain. Kalau dari ini feedback dari untuk Kevin ya, ini dia mencampurkan anatomi manusia dengan anatomi yang kartuni ya. Ini kelihatan dari dadanya, dari bahunya, coba menggabungkan versi manusia dengan yang versi realistis dengan versi kartuni ya. Mungkin saya tunjuk ya. Siap-siap deg-degan. Siap deg-degan. Aduh, orangnya nggak datang semua ya. Kalau datang semua seru nih. Oke, Hisham deh, Hisham. Ayo Hisham, semangat Hisham. Boleh di-sharing? Oh ya, sorry. Satu lagi untuk Kevin. Kira-kira selama pakai ZBrush gimana? Menurutmu pakai ZBrush itu gimana? Mungkin bisa dibandingkan dengan software yang pernah kamu pakai, apapun itu. Masih bingung di viewport ya? Ya itu memang kendala kalau memang baru pertama. Saya dulu waktu pertama pakai 3D juga gitu. Rotate-nya sama sculpting-nya itu lebih lama rotate-nya. Jadi ngerotate kamera. Ini udah bagus belum sih? Udah bagus belum? itu memang terjadi. Kalau teman-teman awal baru awal, apalagi jarang gitu, pertama kali gitu, itu memang itu wajar kok terjadi. Sama seperti dari Blender. Oke. Memang ZBrush ini dia pipeline-nya agak nyeleneh. Pipeline-nya ZBrush ini agak nyeleneh, cuman powerful. Kalau kita paham, ini powerful banget. Mungkin ada teman-teman yang lain mau sharing? Oke.
Kalau jadi apa namanya? Pertama ya, kalau kita berkarya ya, jangan pernah malu, jangan pernah malu. Nanti saya kasih satu video di mana orang itu nggak pernah malu dan buahnya itu hasilnya itu bagus. Karena apa? Karena dia itu dapat feedback bahkan dari expert. Mereka dapat feedback, mereka dapat ini. Makanya banyak orang yang posting gambarnya, let's say seninya yang kurang, menurut kita mungkin kurang bagus. Tapi yang dia cari itu bukan cacian pastinya. Yang dia cari itu feedback. Kalau ada orang, misalkan kita posting nih ya, saya pernah posting, belum? Nah, saya posting, ya sewaktu-waktu orang yang expert itu willing to kasih feedback dan itu berharga. Nggak semua orang mau meluangkan waktunya untuk kasih kita feedback gitu loh. Bahkan kalau kalian kuliah ya, kalau misalkan saya dulu kuliah lulusan Middlesex University itu London, lulusan London. Jadi kalau misalkan kita ada kunjungan industri ya, ada kunjungan industri dan kalau kita nggak siapkan apa namanya porto kita lewat, kita nggak dapat kesempatan, kita miss dapat feedback, kita miss dikenal ya. Kalau misalkan yang paling berharga otomatis feedback kalau kita masih belajar. Oke, sebentar kita potong dulu dari yang ini ya. Oke, nah itu lebih bagus, mantap. Proporsi kakinya lebih bagus bagian paha ya. Oke, siap. Untuk bentuk ya, kalau misalkan kita kesulitan mencari bentuk, mungkin nanti kita bisa maksimalin gunakan tools ini. Kalau untuk Hashim ya, ini untuk yang Kemat tadi udah oke. Ini tinggal membiasakan sih kalau saya lihat ya. Jadi tinggal ngebiasain workflow-nya gimana, rotate-nya gimana, shortcut navigasinya gimana, segala macam. Ini tinggal ngebiasain aja sih, karena dari ngebentuk tangannya udah bagus sih lihatnya dari samping. Terutama yang bagian ini tangannya udah oke nih. Tangannya udah oke, bagian perutnya dia kecil. Cuman memang waktu 3 jam itu termasuk yang ekspres. Cuman waktu 3 jam itu cukup untuk kalian mengetahui basic toolsnya ZBrush itu apa. Nggak mungkin kalian sekali coba jadi, itu pertama catat ya, itu nggak mungkin, itu mustahil. Kecuali kalian yang DaVinci mungkin. Kecuali kalau kalian udah awam dengan seni, awam dengan 3D, itu mungkin kalian begitu coba software lain, saya yakin bisa. Itu prinsipnya itu. Jadi kalau misalkan kalian bisa ZBrush atau bisa Blender, begitu coba software lain, itu udah nggak ada masalah sama sekali tentang dimensi, tentang bentuk. Itu kalian nggak ada masalah. Masalahnya paling biasanya lebih ke tools ini di mana sih, tools ini ada di mana sih, lebih ke situ, lebih ke penempatan toolsnya aja. Sisanya itu lebih kalian tinggal develop, kalian coba-coba buat A, B, C, D, versi A, versi B, versi C, dan seterusnya. Kayak gitu. Untuk Hashim, oke. Untuk yang Kemat mungkin itu ya. Ini tinggal dicoba terus sih. Tinggal kebiasain. Untuk Hashim ini jadi prinsip kita sculpting itu mirip-mirip sama kayak gambar, sama kayak menggambar, dimana kita harus kalau menggambar itu harus satu stroke ya, kita harus satu garis supaya rapi, tujuannya supaya rapi. Jadi waktu saya stroke ini, saya stroke satu garis ya, saya smooth, saya stroke satu garis, saya smooth, kurang lebih nggak jauh dari itu tombolnya. Kalau nggak bisa, kalau misalkan masih berantakan, itu biasanya saya pakai move ya, saya pakai move, saya brushnya saya besarin supaya mengurangi hal-hal kayak sorry to say, ini kayak kurang rata. Itu karena kita kayak gambar itu kayak gini,
digosok-gosok terus, gosok kayak gitu. Jadi kalau andai kata kita pakai mouse pun itu jangan digosok-gosok gitu. Kalau bisa satu garis, satu garis, satu garis. Kalau memang masih apa namanya permukaannya nggak rata, ini kan kayak nggak bulat ya. Jadi kayak ada bagian yang ibaratkan kalau kita pakai clay itu apa ya? Kepegang sama tangan gitu loh. Ya ini kan kayak ada banyak dikit. Itu pakai move itu supaya lebih rapi. Dan hasilnya ya ini udah jauh better. Pertahankan ini, bukan pertahankan maksudnya, ini udah arah yang benar gitu. Ini arahnya udah benar, kamu arahnya udah benar. Untuk ekor, kalau misalkan ada parts yang jelek, hiraukan. Kalau bisa dipotong aja dulu, hiraukan. Jadi, oke, ini saya potong, udah. Saya fokus ke misalkan dari badan sampai sini. Kita pisahin dulu aja satu-satu. Jadi waktu kita bikin apa namanya si spear itu fokusin aja. Oke, untuk torso bagian badan kita buat bagian badan. Bagian kaki kita buat bagian kaki. Kita fokusin gitu sampai proporsinya dapat gitu ya. Untuk apa namanya? Misalkan bagian muka. Nah, bagian muka ini kamu pakai brush ya, nggak di masking ya? Saya suka sih bagian kakinya ini perkembangan. Ya ini udah di smooth bener. Kalau bagian muka itu agak trikinya ya. Muka itu apalagi anim, dia itu kurang konsisten. Jadi tangkap kembali lagi ini lebih ke sense bentuk. Kalau kalian sering gambar ini akan ada otomatis. Tapi kalau kalian nggak sering gambar, kalian langsung bikin 3D, ini juga bisa. Ini bisa ngembangin sense kalian, sense bentuk kalian. Jadi begitu kalian lihat gambar, oke, oh paham bentuknya kayak gini, paham, langsung buat, langsung jadi. Itu bisa terjadi. Jadi kalau memang kalian kesusahan, kalian bisa coba cari contoh yang lain, misalkan YouTube 3D. Ya, kalian bisa cari karya-karya orang yang lain. Oh, Mewtwo kayak gini ya. Itu ini versi sculptingnya nih. Kalian contek aja nih. Saya yakin harusnya lebih bagus. Karena ini ya sama saja dengan video yang kalian ikuti juga sebenarnya sama sih. Cuman supaya proporsi bagus, ingat semakin kita sedikit apa namanya tarik brush itu semakin clean, semakin clean. Jadi semakin bersih. Jadi kalau bulat ya bulat, kalau apa namanya, kalau ada tekukan ya dia tekukan. Beda kalau misalkan kita sering tarik sini, sering tarik sana, itu malah nanti hasilnya bisa permukaannya bisa kurang rata, gitu. Oke, untuk muka kalau mau dilatih silakan ikutin tutorial atau mau cari referensi di Google boleh. Nanti posting di grup aja, nanti kita saling feedback biasanya sih. Ya, kasih. Ini gimana segala macam. Itu yang terjadi di forum-forum animasi juga gitu. Kok banyak yang mereka posting, mereka kesusahan, mereka tanya ini gimana gitu. Di sini ada yang join forum animasi gitu semacamnya. Dapur animasi juga bisa. Tapi good job ya untuk perkembangannya ya Hashim ya. Untuk bagian kakinya ini udah bagus, udah di arah yang benar. Kamu bisa lanjutin ya. Mungkin berikutnya Triski, selamat Anda mendapat kesempatan.
Ayo monggo di-share. Di-share karyanya, nggak usah malu-malu. Baru ngikutin. Oh, kalau yang 3D-nya ada nggak? Screenshot 3D-nya waktu ikut kelas. Oh, belum ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Cuman sayangnya kamu nggak dapat feedback gitu aja. Siap. Langsung dimulai aja. Biasanya kalau mulai itu mulai aja, nggak usah nunggu peralatan terlalu lengkap, mulai aja. Saya kasih tahu dulu, saya belajar Photoshop pakai mouse. saya gambar, saya painting itu pakai mouse. Bahkan waktu jadi pun temen sekelas itu nggak ada yang percaya itu terjadi, guys. Ya. Karena apa? Karena penasaran. Yang memotivasi itu apa ya? Penasaran. Kayak saya mau nyoba contek gambar ini gitu. Contek gambar ini masih nggak bisa, oke, bikin versi sendiri. Kalau masih nggak bisa, ya coba lagi. Bikin versi berikutnya. Oke, orang yang beruntung berikutnya. Live. Ini namanya siapa sih? Live CID A5B8. Ya gimana? Winnie, oke. Dengan Winnie, ayo Winnie, boleh di-share Winnie gimana karyanya? Biar teman-teman bisa belajar dari kesalahan teman-teman juga. Dan teman-teman bisa belajar dari yang bagusnya, nggak cuma kesalahannya, tapi yang bagusnya dari teman apa, kita jadi tahu, oke? Ayo silakan Winnie. Kalau butuh waktu untuk mempersiapkan, boleh, nggak apa-apa, di screenshot aja nggak apa-apa. Di screenshot aja ya, ya udah, take your time, siapkan screenshotnya. Saya lanjut sama yang dua tadi, apa ya? Yang kedua, tugas yang ini bukan sih, yang konsep ya. Oh ini keren nih, ada yang bikin versi meganya. Udah loh, ini kalau kalian ini dijual ya. Tuh, kalian bikin itu kalian bisa jual guys. Langsung ngasilin duit loh. Kalau bagus, ada peminatnya, why not? Ini dijual loh ini. Ini juga dijual kalau nggak salah. Tuh, $10 guys. Karya saya yang kemarin itu juga bisa dijual sebenarnya. Cuman saya jualnya ke dapur. Maksudnya bukan jual modelnya, saya jual ilmunya. Lebih berharga dari $10 bahkan tuh, harganya $10. Sama harga kalian daftar. Kalian daftar $10, $10 sekarang berapa? 16.000 ya. $1 16.000 ya. Ini 150. Ini dapat ikannya. Kalau di dapur kalian dapat pancingnya. Kalau kalian masih kesulitan ya, coba engage bentuk yang lebih simpel. Contohnya apa? Contohnya biasanya yang simpel-simpel aja, kayak apa ya? Pouring. Ini sih simpel banget. Coba bikin semirip mungkin yang simple gitu. Jadi kalian nanti bisa step up gitu ya. Kalian coba bikin 3D-nya, misalkan pouring 3D. Nah, cari yang oke, cari yang bagus. Coba contoh ini bentuknya. Coba teman-teman contoh bentuknya ini. Nah, ini gimana sih buatnya? Dan kalau sudah, level up perlahan. Apa Digimon kek, 3D.
Polygon, iya Polygon. Bener-bener Polygon ya. Pokemon Polygon. Nah, ini terinspirasi dari 3D juga nih kayaknya. Nah tuh, tinggal ditarik-tarik tuh jadi tuh guys, ya. Kalian coba-coba bikin ini nih. Beneran, kuncinya cuman belajar itu cuman dari imitate, dan imitate. Contoh sebisa mungkin, contek sebisa mungkin. Tapi dimulai kalau skillnya belum nyampe nih, ya kita parameternya jangan terlalu tinggi. Cari yang kita persimpel aja. Tuh, ini di move jadi nih guys. Tarik jadi guys. Ini apa coba ini? Ya ini things happen ya manusia ya. Digimon Evo 1 coba. Nah, buatnya kayak gini nih. Ya salah satunya Kak, beserta konsepnya mohon feedbacknya. Oh nanti ya, nanti. Itu di luar topik. Tapi saya like dulu deh. Itu saya ada cerita ini ya untuk yang konsep itu. Nah, kalian boleh mulai yang ini nih, kayak seperti ini nih. Buat yang simple dulu aja, kayak gini. Mana ya? Basic simple dulu aja. Kalian coba achieve yang simple, kalau udah naik level. Oke, ini aja yang datang ya. Oke, kalian beruntung. Ini ya. Untuk yang ini, saya pernah ngajar BDI ya. Saya pernah ngajar BDI dan konsepnya sama pakai ini. Persis pakai yang ini. Pakai yang ini. Persis. Ini namanya siapa sih? Saya lupa. Ini karya-karya murid-murid yang saya yang saya ajarin. Kalau kalian daftar di dapur, kalian bisa dapat intense class. Nanti kalian belajar siluet. Nanti saya bimbing langkah demi langkah, tahap demi tahap itu yang bagus. Nanti konsekuensi kalau kalian pakai ini gimana, konsekuensi kalau kalian pakai yang ini gimana, best way-nya pakai yang apa. Gitu. Jadi pemahaman kalian semua dari karena saya sudah trial and error ya, trial and error-nya itu katakanlah dari 2012. Dari 2012, jadi saya cukup tahu seluk-beluknya. Sorry ini sebentar ya. Dan di situ saya akan ajarkan best way-nya sekaligus pemahaman yang salah seperti apa. Supaya kalian tahu yang salah dan yang bagus itu seperti apa. Karena kalau kita tidak tahu yang benar, kalau kita tidak tahu yang salah, kita langsung belajar yang benar. In the end kita penasaran lalu kita belajar yang salah. Sebentar, ini aduh. Sebentar. Ini contoh yang pernah saya ajarkan. Bentar ya. Ada nggak ya? Waduh, nggak kelihatan. Oke. Oke. Oh ya, Hunsung Sang, benar Hunsung Sang.
Ya mungkin kalau dari saya yang ini itu dia lebih ke muka, proporsi muka sama rambut. Rambutnya masih bisa dikembangin. Cuman so far udah bagus ini. Kalau kamu udah bisa bikin ini, harusnya bisa bikin Mewtwo. Harusnya Mewtwo gampang. Ini kamu bahkan udah ada atributnya nih, ya. Tangannya sama tangannya ini, tangannya lebih ke tangan cowok ini dia, bukan tangan cewek, ya. Kalau tangan cewek itu dia lebih lentik. Ini lebih ke bony, jadi kayak apa ya? Kalau cewek itu kan identik dengan yang smooth ya, identik dengan smooth, identik dengan lembut gitu. Nah, bagian tangannya ini kurang merepresentatifkan apa karakter itu. Jadi kalau misalnya ini kalian lihat karakter, lihat gambar, kalian coba serapin. Ini udah next levelnya. Ya. Dari pemahaman bentuk. Ini lebih ke karakter, ini lebih ke soul-nya sebuah karakter gitu. Kalian harus paham dia itu apa, dia itu siapa, kerjanya apa, karakternya seperti apa. Itu part of modeling juga. Gitu ya. Ya so far sih udah bagus sih. Tinggal mukanya bagian ini kurang cembung dikit, sama sculpt. Kamu kayak masih kesulitan sculpting baju gitu. Jadi kamu masih kesulitan cari pattern baju itu gimana sih gitu. Seharusnya nggak harus selalu ada kayak lekukan kayak gini. Dibikin clean dulu aja, cukup 1-2 stroke itu jadi udah jauh lebih clean. Sama untuk bagian mukanya ya. Lanjutin, terus tantang, terus challenge diri kalian ya. Untuk yang lebih lanjut boleh tanyakan di komunitas, bisa diskusi di sana, bisa saling membangun di sana, bisa saling sharing, tanya, semuanya itu di situ. Oke. Ini sebelum ini udah semua berarti ya? Udah semua ya? Siap, sama-sama Winnie. Oke, udah semua. Nah, sebelum penutup ya, saya mau tunjukin ada satu video. Ini luar biasa banget. Dimana teman-teman bisa tiru dalam waktu 2 tahun. Bahkan lebih singkat daripada kuliah. Kalau kalian bisa mendalami ini, saya yakin kalian dapat kerja. Saya yakin dapat kerja. Kalian apply, kalian punya skill ini, pasti dapat. Pasti tembus kerja. Dengan gaji yang mungkin bisa di atas rata-rata, bisa di atas UMR. Ya. Bahkan kalian bisa dapat commission dari luar negeri pun memungkinkan, sangat memungkinkan. Sebentar. Oke. Ini dimana orang dia belajar ya. Ini regardless, nggak selalu harus pakai Blender. Cuman ini persistennya dia belajar melalui platformnya di sini Blender. Ya, jadi belajar itu dia nggak peduli. Memang kita tuh nggak perlu peduli softwarenya apa. Maksudnya yang perlu kita belajar itu dedikasi, konsistensinya dia dalam belajar selama 2 tahun, itu kita patut. Ini bisa diaplikasikan di software apapun ya, mau AE, mau Photoshop, mau 3D, mau Maya, mau 3D Max, mau Cinema 4D, mau Blender, mau ZBrush, you name it. Sebut aja itu software kalian suka, kalian coba belajar 2 tahun dengan cara seperti ini. Oke? Ini awal-awal dia buat nih. Ya, kayak kalian tahu ini masih rough banget gitu loh. Dan dia nggak malu-malu buat pamer, ya posting aja gitu.
Oh ya posting, dia coba material ini, oh coba preset gitu. Coba preset. Di beberapa software ada preset-preset yang udah mereka sediakan. Coba bikin compose, menggabungkan beberapa elemen jadi satu. Mungkin yang lautnya 3D, yang langitnya gambar, dan dia coba Photoshop gabungkan. Coba-coba. Coba mainan kamera, ya. Dia mencoba hal-hal yang sama. Environment, terrain, dia coba, ya. Tadi di awal coba, lalu coba lagi, ya. Ada cuma beda langit doang nih. Oh, pohonnya dibanyakin. Mungkin pakai instance atau apa ini. Dicoba lagi. Bahkan lautnya masih kayak kaca ya, masih kayak metal. Mainan motion blur. Nah, sculpting juga nih. Ini pasukan Blender, mana suaranya? Tahun 2016. Tracking yang berhasil. Tracking itu agak tricky juga awal-awal kalau kita belum paham. Tuh, modeling dari nol. Kalian kalau mau coba next level, bisa. Environment lagi, dia udah berapa kali environment? Tahun berapa? 2016. Sebelumnya tahun masih 2016. Di 2016 dia coba beberapa environment. Coba modeling iPhone. Ini masih kelihatan edge-nya. Harusnya iPhone tuh dia rounded banget. Dia nggak ada kayak ini. Dan ini masih kayak bentuknya nggak rata. Ini kayak masih agak naik, bulgy. Agak bulgy kayak permukaannya nggak rata. Agak naik, agak turun gitu ya. Ini juga bagian sini. Roundednya nggak sama. Oh, ini bikin rumah ala-ala ini ya. Apa namanya? Up. Tuh, 2016 langsung bikin mobil. Bikin iPhone, angle-nya pun dicontoh gitu loh. Angle apa namanya? Rendernya pun dia nyontoh kayak jualan HP gitu loh. Langsung modelin bikin mobil. Ini kalian udah bisa bikin kayak gini aja ya. Kalian udah tembus ke studio. Sampai setengah tahun, kalian konsisten 1 tahun berarti katakanlah. Konsisten 1 tahun, ya. Ini nggak harus kuliah, kursus. Bahkan kalau yang kemarin dia dapur itu kursus anak 3 bulan, saya ngajar juga. 3 bulan langsung masuk Lemon Sky. Langsung. Dan itu ya udah sampai sekarang mereka lagi kerja, mereka ngerjain World of Warcraft ya kalau nggak salah terakhir gitu. Ini rigging, jatuhnya udah rigging. Tuh, rendernya bagus gimana? Tadi kan render awal kalau kalian lihat ya masih noise ya. Ini kayak banyak noise-nya, kayak banyak. Tuh ini noise nih. Ini namanya noise kayak gini. Kalau videonya nggak pecah, kalau videonya nggak pecah, ini namanya noise. Jadi di mana gambarnya itu kayak banyak semutnya, kayak ya banyak noise, kayak banyak semut. Kalau kalian nonton TV itu banyak kesemutan, semut TV-nya kesemutan, nah itu. Tapi makin kesini dia makin mulus ya, tuh. Kita belajar render setting juga. Simulation. Tuh. Di tahun berikutnya 2017 ini udah nggak kayak orang belajaran. Nih, udah nggak kayak orang belajaran. Bikin laut gimana? Modeling mobil lagi, modeling mobil apa? Modeling terrain, lighting, lighting.
Tuh ya, 2 tahun guys. Ini pakai Maya bisa ya, pakai Maya bisa, pakai 3ds Max bisa, pakai Blender bisa, pakai Cinema 4D harusnya juga bisa. Cuman kalau Cinema 4D itu lebih ke motion graphic. Cuman jalannya lebih jauh aja. Jangan kalau ditanya pertanyaannya bisa apa enggak, jawabannya bisa. Gitu. Yep. 2 tahun guys, bayangin. 2 tahun. Kalian setahun aja bisa kayak gini, kalian udah bisa kerja. Kalian udah bisa kerja di studio. Udah dapat gaji yang layak gitu. Kalau kalian mau ekspres, ini di dapur juga ada. Jadi kalian akan diajar selama beberapa bulan, nanti detailnya bisa tanya Mas Andrew. Selama beberapa bulan, jadi kalian diajar dari basic ya, dari komposisi yang kayak mungkin siapa yang di sini pernah dikasih atau pernah beli bukunya Mas Andrew yang dekade? Nah, itu dia itu sharing pengalaman bertahun-tahunnya diringkas dalam satu buku. Pengalaman pahit, perjuangan itu bagus banget. Kalian bisa tiru, bukan tiru bukan tiru ininya, bukan tiru stylenya ya, mungkin tiru ini ya dedikasinya, coba itu, dan itu dia juga sharing kok teknisnya gimana, sharing teknisnya pakai Photoshop itu gimana di tahun itu ya, di tahun itu yang mungkin tahun berapa yang Photoshopnya mungkin UI-nya masih warna putih gitu loh. Masih belum warna gelap ya. Itu kalian bisa nonton dari situ, bisa belajar. Jadi sebenarnya ya, bahkan dalam satu tema yang sama, andai kata nih ya, kalian bikin monster, katakanlah monster atau Mewtwo, dalam seminggu atau sebulan deh kalian coba redo, coba lagi. Pertanyaannya ya bosen, pasti bosen. Saya yakin juga ini orang pasti bosen, nggak mungkin lah nggak. Ini udah kelenger loh, mobilnya sama gitu. Aduh bikin mobil ini lagi. Aduh mobil ini lagi. Tapi makin bagus, makin sempurna, makin bagus, makin sempurna, makin bagus. Bikin dinosaurus pun dulu awalnya kayak gitu loh guys, gila. Bayangin loh. Bikin dinosaurus dulu kayak gini loh. Tuh, permukaannya masih bulgy, masih nggak rata struknya, dan lain-lain. It happens. Tiba-tiba kayak gini. Kalau kalian bisa dedikasiin waktu kalian ya, setengah tahun gitu, bisa kok, bisa, yakin. Yang bikin susah apa? Yang bikin susah itu kalau kita sok sibuk. Aduh, nggak bisa dulu sibuk kayak gini. Udah, lupakan. Lupakan bikin karya bagus. Lupakan apapun itu yang kalian pengen kerjakan. Gitu. Tuh ya. Dia ngulangin Tiren ini berapa kali loh. Coba terus. Bikin versi jelek secepat mungkin. Ya. Kalau di art itu, kalau misalkan di pelajaran lain kita nggak boleh nyontek ya. Kalau di seni kita harus nyontek. Kalau saya ada murid yang nggak nyontek, saya omel. Ini referensinya dari mana ini? Keluar kamu. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau nyoba 3D silahkan, karena 3D itu apa ya, selama ada gini, makin kesini itu makin 3D, makin kesini itu makin digital, semua makin digital, apalagi WFH, bener nggak? Saya aja dapat kerjaan WFH remote terus. Saya dapat kerjaan WFH, nih saya sharing dikit ya. Saya kerjaan WFH di depan komputer, saya hobi misalkan, saya juga suka bikin 3D, suka main game juga. Bahkan orang tua saya juga, saya bingung,
kamu tuh lagi kerja apa lagi cari duit sih? Lagi kerja apa lagi main sih? Nggak ada bedanya, ya. Jadi ya ini kekuatan WFH gitu loh. Bahkan waktu ada pandemi pun ya saya nggak kena dampak secara langsung. Saya tetap masih WFH gitu. WFH apa karantina nggak karantina ya masih sama ya. Karena pada dasarnya kalau kalian suka ya kalian lakuin itu gitu loh. Ya mungkin sekali-sekali ya kalian keluar lah, jangan di kamar terus kerjaan. Tapi kalau menghasilkan ya saya rasa semua yang menghasilkan pada waktunya memang harus mendedikasikan waktunya. Ya, eh, apa namanya? Kalau misalkan kalian mau belajar lebih, eh, bisa coba tanya-tanya di forum. Kalau kalian mau apa namanya? eh ingin belajar apa ya? Mendedikasikan waktu dan memang goalnya langsung mau Kak aku mau langsung ke industri nih Kak, bisa dibantu sama dapur dan itu nggak mahal kok dibandingin dengan apa namanya kelas yang lain. Itu dapur itu langsung private, langsung pengajarnya langsung hands on, bukan dikasih video tutorial doang ya. Jadi pengajarnya hands on, kamu dikasih tahu yang apa namanya yang bagus gimana, yang buruk gimana, konsekuensinya kalau kamu ambil jalur A gimana, B, C itu gimana, kamu dikasih tahu semuanya. Dan pastinya kalau misalkan kita ada bisa kasih kamu lebih ya nanti coba diusahakan sebisa mungkin kayak gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang masih mau coba lagi, mau apa namanya, mau remake lagi, silahkan. Good start tadi untuk yang apa Hisham apa Hasim tadi saya coba baca salah baca ya. Hisham, ya itu udah bagus untuk kakinya. Itu silakan dicoba lagi untuk bagian tangan ya. Untuk bagian tangan, untuk bagian satu-satu dulu aja perlahan. Satu tangan, oke progres. Mungkin aduh hari ini progres tangan dulu aja deh, ya udah bikin tangan gitu. Coba 3 jam lah, maksimal 3 jam deh coba. 3 jam bikin tangan, oke, tangannya oke nih. Ya udah save ya kan, tangan save. Nah, terus coba bikin muka. Cari muka itu biasanya, kalau saya itu muka itu biasanya terakhir. Muka itu kalau saya lagi belajar, muka itu saya taruh paling terakhir karena muka itu paling susah. Wajah itu paling susah sebenarnya. Makanya kenapa saya taruh terakhir, karena saya tahu saya bakal stuck di situ dan saya akan coba ngulik situ lama. Daripada waktu saya terbuang lama di muka, jadi saya muka taruh terakhir gitu. Saya siapkan badan, saya siapkan ini. Jadi begitu mukanya sudah mendekati itu looks-nya mulai kelihatan. Looks-nya itu kebantu dari badan gitu. Looks-nya kebantu dengan elemen-elemen yang lain. Gitu ya. Oke. Thank you guys buat waktunya. Berharap nanti kalau misalkan kita bisa ada kelas lagi nanti pastinya di sounding sama Mas Andrew. Bagi yang mau langsung mau kontak Mas Andrew, mau belajar privat itu bisa langsung kontak Mas Andrew ya. Oke deh, see you. Nanti mau tanya detail kelasnya silakan tanya Mas Andrew. Siap? Oke, see you guys, thank you. Dadah.